Materi lingkungan alam dan lingkungan buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Sumartono. Di sini saya sebagai moderator. Nama anggota-anggota saya: 1. Mahrani Supriyanti, 2. Muhrani M, 3. Nurwilda, 4. Reski Zuhra Anwar, 5. Woode Anggi Dwi Cahyani, 6. Woode Mimin, 7. Woode Suharfia, 8. Yuda Adi Prasista. Judul materi yang akan kami bawakan adalah lingkungan alam dan buatan. Baik, saya akan mempersilakan Woode Mimin untuk membacakan materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Woode Mimin. Di sini saya sebagai pemateri kelompok 3. Baiklah, yang pertama-tama strategi yang kami gunakan untuk materi lingkungan alam dan lingkungan buatan, yaitu strategi pembelajaran ekspositori, yaitu merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Media yang kami gunakan merupakan media kooperatif, yaitu merupakan istilah umum sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Teknik yang kami gunakan merupakan teknik diskusi. Adalah satu cara penyajian bahan pengajaran dengan cara guru memberikan kesempatan kepada para siswa atau kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat dan membuat kesimpulan atau penyusunan berbagai alternatif. Media yang kami gunakan merupakan media video dan slide. Terima kasih kepada Woode Mimin atas materi yang telah dibacakan. Saya akan mempersilakan pemateri kedua atas nama Woode Anggita Dwi Cahyani. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woode Anggita Dwi Cahyani. Saya di sini sebagai pemateri dan saya akan membacakan pengertian dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Baik, langsung saja. Pengertian dari lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan dan merupakan lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Dengan kata lain, lingkungan alam merupakan lingkungan yang sudah ada dari saat seseorang belum dilahirkan. Sedangkan lingkungan buatan berbeda dengan lingkungan alam yang dapat terbentuk dengan sendirinya. Lingkungan buatan justru melibatkan kreativitas dan keuletan dari tangan manusia. Ya, lingkungan buatan merupakan kebalikan dari lingkungan alam. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang terbentuk karena adanya tindakan oleh manusia. Sehingga, tanpa adanya tindakan dari manusia, maka lingkungan buatan tidak akan ada waktu yang digunakan manusia atau masyarakat. Terima kasih kepada Woode Anggita Dwi Cahyani atas materi yang telah dibacakan. Selanjutnya saya akan mempersilakan pemateri ketiga atas nama Reski Zuhra Anwar untuk membacakan materi yang telah diberikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan sosial terlebih dahulu. Lingkungan tidak hanya berisi lingkungan alam saja, namun juga lingkungan sosial. Kedua lingkungan ini sama pentingnya karena lingkungan alam dan lingkungan sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Pengertian dari lingkungan sosial itu sendiri adalah kekuatan masyarakat dengan berbagai sistem norma di sekitar individu atau kelompok manusia yang mempengaruhi perilaku interaksi mereka. Sedangkan lingkungan budaya adalah keadaan sistem nilai budaya atau adat istiadat dan cara hidup masyarakat yang mengelilingi kehidupan seseorang. Manfaat lingkungan alam dan buatan. Semua lingkungan di bumi ini mempunyai manfaat yang dirasakan oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi. Begitu pula dengan adanya lingkungan alam dan buatan. Lingkungan hidup alam terjadi karena ada proses
alam dan tanpa ada campur tangan manusia. Semua unsur ada di dalamnya akan bekerja secara dinamis untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Dan lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibentuk karena keinginan manusia sendiri. Jadi, langsung saja manfaat lingkungan alam yaitu yang pertama sebagai penyedia air. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan membutuhkan air untuk hidup. Yang kedua sebagai penyedia mikroorganisme. Jadi mikroorganisme sangat diperlukan untuk mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Yang ketiga sebagai penyedia oksigen. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas. Yang keempat sebagai penyedia sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam yaitu lingkungan hidup. Alam adalah gas dan minyak bumi. Yang kelima sebagai penyedia tanah. Jadi bagi tumbuhan tanah berfungsi sebagai tempat hidup. Bagi manusia tanah berfungsi sebagai tempat untuk berkebun, berladang, bahkan mendirikan rumah. Yang keenam sebagai sumber makanan. Jadi di dalam lingkungan hidup alami terdapat berbagai unsur abiotik yang di alam menggantungkan seperti tumbuhan memerlukan cahaya matahari berfotosintesis, hewan membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan, serta manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan. Yang ketujuh sebagai tempat hidup. Lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan untuk berpijak. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Yang kedua di sini manfaat lingkungan buatan. Jadi, yang pertama sebagai sarana manfaat lingkungan buatan yang pertama sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi, lingkungan buatan dapat berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Lingkungan buatan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan jasmani yaitu di mana untuk dapat bertahan hidup manusia membutuhkan air. Oleh karena itu, manusia membutuhkan lingkungan buatan untuk menyediakan air apabila sumber air yang digunakan mengalami kekeringan. Yang kedua sebagai tempat penyediaan air cadangan. Penyediaan cadangan air. Jadi apabila terjadi kekeringan di lingkungan alam, maka sumber air buatan seperti bendungan atau waduk dapat dimanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga sebagai sarana rekreasi. Lingkungan buatan dapat dijadikan sebagai tempat wisata bagi pribadi atau keluarga. Yang keempat, sebagai sarana penelitian dan pengembangan. Dengan adanya lingkungan buatan seperti bendungan dan waduk, manusia bisa meneliti kandungan pada air yang ada di sana dan mengembangkan penelitian apakah air yang ada di bendungan atau waduk tersebut dapat dikonsumsi atau tidak. Yang kelima sebagai pembangkit listrik. Jadi air dan waduk dan bendungan yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kelima sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Jadi air dari lingkungan buatan seperti bendungan atau waduk dapat dijadikan sebagai sumber irigasi bagi sawah atau ladang bagi petani. Selanjutnya D. Jenis-jenis lingkungan. Ada banyak sekali lingkungan alam dan buatan yang ada di sekitar kita. Kita bahkan sudah mengetahuinya dari awal, namun bisa juga tidak menyadarinya. Berikut ini saya akan paparkan mengenai apa saja yang termaksud ke dalam lingkungan alam dan buatan. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam terbagi menjadi 5. Yang pertama, pantai. Pantai merupakan bentuk geografi yang terdiri atas pasir. Pantai terdapat di daerah pesisir laut. Pada dasarnya, pantai merupakan batas antara perairan laut dan daratan. Yang kedua, gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang tinggi.
Di gunung juga terdapat pemandangan yang indah, sehingga dapat dijadikan objek wisata. Selain itu, gunung bisa dijadikan objek pendakian bagi pencinta alam. Yang ketiga, sungai. Sungai merupakan tempat air mengalir. Sungai dapat digunakan manusia, misalnya untuk mandi dan mencuci. Sungai dapat juga digunakan untuk mengairi sawah, biasanya dinamakan dengan irigasi. Yang keempat, danau. Danau adalah salah satu contoh ekosistem alami yang berupa genangan alami atau lebih tepatnya cengkungan air yang sangat luas di tengah daratan. Danau juga bisa menjadi sumber mata air bagi masyarakat, hewan, dan tumbuhan yang hidup di sekitarnya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu hutan. Hutan merupakan wilayah yang luas dan tumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan, sehingga memiliki daya serap karbon dioksida yang tinggi. Hutan sendiri juga merupakan pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Selanjutnya, lingkungan buatan. Lingkungan buatan juga terbagi menjadi 6. Yang pertama, waduk. Waduk yang merupakan cekungan besar dan terisi air ini sengaja dibuat oleh manusia dalam kaitannya mengairi lahan persawahan atau lading yang ada di sekitarnya. Namun tidak hanya itu saja, bahwa kenyataannya waduk juga banyak digunakan untuk sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, bendungan. Bendungan dibuat oleh manusia dengan cara membendung aliran sungai. Ketiga, tanaman bunga. Tanaman bunga juga merupakan contoh dari lingkungan buatan. Di Indonesia sendiri, mungkin tanaman bunga akan jarang kita temui. Namun, apabila kita berpergian ke negara lain, mungkin kita dengan mudahnya menemukan tanaman bunga. Sebagai contoh adalah di Jepang. Di Jepang, tanaman bunga merupakan tempat yang familiar. Yang keempat, yaitu taman bermain. Taman bermain merupakan contoh lingkungan buatan yang semakin dikembangkan oleh manusia di zaman modern ini. Ada banyak sekali taman bermain yang telah dibangun dan sukses menarik hati para pengunjung. Bukan hanya anak-anak, namun juga remaja dan bahkan dewasa. Yang kelima, pasar. Pasar yang setiap harinya ramai dikunjungi oleh setiap orang juga merupakan contoh lingkungan buatan. Pasar adalah tempat jual beli yang menghidupkan perekonomian masyarakat. Yang terakhir, mall. Selain pasar, ada pula pasar perbelanjaan lainnya, yakni mall. Mall merupakan gaya hidup manusia modern. Manusia zaman sekarang lebih menyukai berkunjung ke mall daripada ke tempat-tempat wisata yang bernuansa alam. Beragam aktivitas bisa dilakukan di mall, dari berbelanja, jalan-jalan, atau sekedar nongkrong-nongkrong dan hang out. Mungkin tanaman bunga akan jarang kita temui. Namun, apabila kita berpergian ke negara lain, mungkin kita dengan mudahnya menemukan tanaman bunga. Sebagai contoh adalah di Jepang. Di Jepang, tanaman bunga merupakan tempat yang familiar. Yang keempat, yaitu taman bermain. Taman bermain merupakan contoh lingkungan buatan yang semakin dikembangkan oleh manusia di zaman modern ini. Ada banyak sekali taman bermain yang telah dibangun dan sukses menarik hati para pengunjung. Bukan hanya anak-anak, namun juga remaja dan bahkan dewasa. Yang kelima, pasar. Pasar yang setiap harinya ramai dikunjungi oleh setiap orang juga merupakan contoh lingkungan buatan. Pasar adalah tempat jual beli yang menghidupkan perekonomian masyarakat. Yang terakhir, mall. Selain pasar, ada pula pasar perbelanjaan lainnya, yakni mall. Mall merupakan gaya hidup manusia modern. Manusia zaman sekarang lebih menyukai berkunjung ke mall daripada ke tempat-tempat wisata yang bernuansa alam. Beragam aktivitas bisa dilakukan di mall, dari berbelanja, jalan-jalan, atau sekedar nongkrong-nongkrong dan hang out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Adi Parista. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara memelihara lingkungan alam dan buatan.
1. Cara memelihara lingkungan alam. A. Menjaga kelestarian air. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan air. Begitu pula manusia, hewan, dan tumbuhan. Air merupakan karunia Tuhan yang harus dijaga keberadaan dan kebersihannya. Air yang kotor atau tercemar dapat membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kelestarian air dapat dijaga dengan cara berikut. 1. Tidak membuang sampah di sungai atau saluran. 2. Melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon yang dapat berfungsi sebagai penahan dan penyimpan air. 3. Menggunakan air sebagai kebutuhan. 4. Air bekas cucian dan mandi diusahakan tidak langsung meresap ke dalam tanah, tetapi dialirkan ke saluran pembuangan. B. Menjaga kelestarian udara. Udara sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup di bumi membutuhkan udara. Udara perlu dijaga kebersihannya. Asap pabrik dan asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara sama dengan polusi udara. Untuk mengurangi pencemaran udara, pabrik-pabrik yang besar harus menggunakan cerobong asap. Udara yang bersih baik untuk kesehatan badan. Untuk mengurangi pencemaran udara, sebaiknya di kanan dan di kiri ditanami pohon. C. Menjaga kesuburan tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup. Tanah yang subur dapat menghasilkan tanaman yang baik. Tanah yang tandus perlu diolah agar menjadi subur. Sampah dari daun baik untuk menyuburkan tanah. Untuk menjaga kelestarian tanah. Kelestarian tanah juga dilakukan dalam cara membuang sampah di sembarang tempat. Sampah harus dibuang di lokasi pembuangan yang semestinya. Sampah yang kita buang umumnya terdiri atas sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya kaleng, botol, dan plastik. Sampah organik dapat membusuk dan terurai dari bakteri atau jamur, sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan. Sementara sampah anorganik tidak dapat terurai sehingga akan merusak kelestarian tanah. 2. Cara memelihara lingkungan buatan. A. Menjaga ketertiban lingkungan. Lingkungan yang aman, tertib, dan tentram menjadi harapan semua orang. Oleh karenanya, setiap warga harus menjaga keamanan dan ketertiban. Apa yang terjadi jika kita tidak menjaga ketertiban lingkungan? Tentu saja lingkungan tidak akan aman. Banyak terjadi pencurian, kekacauan, dan berbagai keributan lain. Akibatnya, warga merasa terancam dan tidak dapat hidup tenang. B. Menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan yang bersih merupakan dambaan setiap orang. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab semua orang. C. Menjaga kelestarian akuarium. Akuarium yang kalian miliki termasuk dalam lingkungan buatan. Akuarium yang kita buat di dalamnya berisi ikan dan berbagai benda buatan yang mirip dengan benda-benda di sungai dan laut, seperti batu, kerang, tanaman hias, kerikil, dan sebagainya. Semua itu bertujuan agar akuarium seperti bentuk kehidupan laut yang sebenarnya, dan ikan yang ada di akuarium merasa seperti hidup di laut. Akuarium harus selalu dijaga kebersihannya. Oleh karena itu, seminggu sekali akuarium harus dibersihkan. Air yang kotor harus rutin diganti. Semua itu akan membuat ikan hidup dengan sehat. Akuarium yang bersih menjadi indah dipandang di mata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi kelompok saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.